Blue Lock Chapter 206 dengan judul Ekspektasi. Editor kali ini mengatakan bagaimana dia lahir dan bagaimana dia pindah ke Blue Lock. Sekarang alasan mengapa anak ajaib ini berdiri di lapangan. Di chapter sebelumnya kita melihat keteguhan Yukimiya di mana dia menolak tawaran dari klub besar dari Liga Belanda yaitu Ajax. Mereka telah menawarkan semuanya, bahkan perawatan penyakitan matanya agar Yukimiya mau bergabung dengan mereka. Namun, Yukimiya menolak tawaran tersebut karena dia berpikir jika dia menerima tawaran itu sekarang, maka egonya akan berakhir sampai di sini. Yukimiya masih ingin berkembang lagi, alasan itu dia menolak tawaran tersebut. Chapter kali ini dimulai dengan ayah Hiyori adalah peraih medali perak All Jepang di judo, sementara ibunya adalah pelompat tinggi peringkat 2 terbaik di Jepang. Untuk menebus penyelesaian mereka karena tidak berada di urutan pertama, mereka mengatakan ingin anaknya menjadi atlet papan atas. Hiyori lahir dengan harapan seperti itu. Orang tua Hiyori sangat berharap melakukannya lebih baik dari mereka. Ini membuat punggung Hiyori berat memikul sebuah beban harapan orang tua sejak kecil. Di chapter ini kita hanya melihat flashback atau perjalanan si anak ajaib Hiyori hingga sampai di Blue Lock. Suatu hari, Hiyori sedang bermain game, kemudian ibu dan ayahnya memanggilnya. Ibunya berkata, "Yo-chan, hari ini protein. Aku akan menambahkan karbohidrat nanti." Ayahnya berkata, "Pelajari taktik setelah latihan. Kau perlu memahami tren sepak bola." Ibu Hiyori bertanggung jawab atas dietnya, sementara ayahnya melatih taktik serta tren sepak bola untuk menjadi pemain terbaik dalam olahraga besar yang terkenal di dunia, yaitu sepak bola. Hiyori dilatih setiap hari untuk menjadi atlet yang berbakat. Terlihat Hiyori sedang bermain sepak bola dengan beberapa anak di lapangan. Orang tuanya mengawasinya bersorak di samping lapangan. Ayahnya mengatakan, "Baiklah, nah itu tembakan yang bagus. Akurasimu telah meningkat dalam sebulan terakhir." Dan ibunya mengatakan, "Kau semakin baik, Yo-chan. Kau terus tumbuh seperti ini. Kau akan menjadi striker terbaik di dunia." Lalu setelah bermain sepak bola selesai, anak-anak lain akan pulang, sedang Hiyori tinggal bersama orang tuanya. Sebenarnya terlihat Hiyori melirik ke teman-teman lainnya. Dia sangat ingin bermain lebih banyak dengan teman-temannya. Tapi mereka tidak mengizinkannya. Ayahnya berkata, "Luar biasa Yo, kau yang terbaik." Ibunya mengatakan juga, "Kau akan menjadi yang terbaik di dunia." Hiyori bermain sepak bola karena itu membuat orang tuanya senang dan pikir dia dicintai. Kemudian suatu malam, Hiyori sedang tidur di kamarnya, tapi dia mendengar suara-suara keras di luar sehingga dia keluar dari kamarnya dan datang ke tempat asal suara itu. Ternyata suara itu adalah pertengkaran orang tuanya. Hiyori hanya bisa mengintip dari pintu. Ayahnya berkata, "Sudah kubilang, nomormu jauh sekali. Itu tugaskah untuk mengontrol pola makanannya? Jadi lakukan dengan benar." Ibunya berkata, "Jadi ini semua salahku, bukankah pelatihanmu yang harus disalahkan?" Ayahnya menjawab, "Jika kau harus seperti ini, apa yang akan kau lakukan jika dia tidak pernah menjadi profesional?" Ibunya merasa kesal. Dia berkata, "Cukup, hentikan ini, Kai. Menurutmu untuk apa aku menikahimu?" Ayahnya berkata, "Aku sedang berbicara denganmu, bodoh. Jika dia akhirnya menjadi atlet setengah-setengah, kau akan merusak seluruh hidup kami." Ibunya mengatakan, Aku tahu maksudmu, bodoh, karena kita menaruh impian kita padanya." Lalu secara bersamaan mereka mengatakan, "Jika Kai tidak menjadi yang terbaik di dunia, kita akan bercerai." Hiyori yang mendengar perkataan orang tuanya kaget dan terjatuh dari tangga. Orang tuanya mendengar suara jatuhnya Hiyori dan mereka bergegas ke arahnya. Dalam hati Hiyori mengatakan, "Aku tidak ingin seperti ini." Lalu Hiyori bertanya pada mereka, "Apakah kalian akan bercerai? Apakah kalian bercerai karena aku?" Di saat mereka berdua ingin menjawab Hiyori, mereka melihat kaki kiri Hiyori berdarah. Mereka langsung panik. Ayah Hiyori bertanya apakah kakinya terpelintir. Kemudian ayahnya menggendongnya ke atas tangga sementara ibunya menelpon ambulan untuk berjaga-jaga. Saat itulah Hiyori menyadari.
Dalam hati Hiyori mengatakan, orang-orang ini tidak melihatku apa yang hanya disukai orang-orang ini adalah bakatku saja, bukan aku. Namun, Hiyori masih terus bermain sepak bola. Dia berpikir bahwa meskipun mereka tidak mencintainya sekarang, selama dia terus bermain sepak bola, keluarganya tidak akan tercerai-berai. Dan suatu hari nanti, dia akan menjadi penyerang terbaik di dunia. Kemudian suatu hari, Hiyori sedang memainkan game, menembak-nembak. Terlihat, dia bermain game dengan tatapan yang kosong, seakan-akan tubuhnya bermain game tapi tidak pikirannya. Hiyori memutuskan untuk menganggapnya sebagai penyusunan karakter sehingga suatu hari ketika dia menjadi striker terbaik dunia, dia akan menemukan arti dirinya dilahirkan sendiri. Hiyori berpikir lebih mudah menganggap hidupnya sebagai permainan seperti ini. Lalu Hiyori Karasu di lapangan di saat mereka masih satu tim. Karasu memuji permainan Hiyori. Hiyori berterima kasih atas pujiannya. Karasu mengatakan, kau jenius Hiyori, kau memiliki kemampuan fisik yang alami, sentuhan bola yang terasa dengan baik, IQ sepak bola yang hebat, dan indera tendangan kaki kiri yang benar-benar panas. Tapi pada akhirnya, tekadmu di depan gawang itu biasa-biasa saja. Apakah kau ketika bermain pikiran dan tubuhmu tidak sinkron? Kau tidak suka sepak bola bukan? Hiyori terkejut dengan perkataan itu, tapi dia tetap menjawab, Hiyori, iya. Kau luar biasa, Karasu-kun. Orang yang mengerti bisa tahu ya. Karasu berkata, aku seorang analisis. Jika kau terus bermain seperti ini, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kemudian Hiyori bertanya, begitu ya Karasu-kun? Apakah kau suka diharapkan? Sepanjang hidupku, aku telah diharapkan. Mungkin ini sebabnya aku tidak suka sepak bola. Karasu menjawab, kau tahu, kau tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Kau hanya perlu mengharapkan dari diri kau terlebih dahulu. Kau harus bersemangat tentang dirimu sendiri. Karena itulah satu-satunya cara untuk memulai sesuatunya bodoh. Kemudian Karasu pergi dan dia membuat Hiyori berpikir. Dalam hatinya mengatakan, berharap dari diri sendiri. Berharap apa? Aku tidak ingin bermain sepak bola. Lalu jika orang tuaku tidak ada, apa yang ingin aku lakukan? Kembali ke Hiyori memainkan permainan menembaknya, dia melakukan headshot ketika orang tuanya menunjukkan kepada surat undangan untuk program pelatihan Blue Lock. Ayahnya mengatakan, kau dapat bertujuan untuk mewakili Jepang sekaligus. Mereka yang percaya akan diselamatkan. Orang tuanya menatap Hiyori dengan penuh harapan. Tapi terlihat tatapan Hiyori masih kosong. Dalam hatinya mengatakan, aku merasa sakit, sangat sakit. Jangan mengharapkan diriku lagi. Itu memuakkan. Kemudian tibalah saatnya Hiyori akan datang ke Blue Lock. Orang tuanya mendukungnya untuk semangat agar sesuai harapan mereka. Hiyori berkata, ya aku akan pergi, tapi dalam hatinya mengatakan akhirnya aku bisa menjauh dari mereka. Blue Lock adalah pelarianku. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu lagi. Jadi dia sebenarnya tidak ingin menjadi pemain sepak bola. Dia tidak menyukai sepak bola gara-gara tekanan dari orang tuanya. Dia hanya ingin keluar dari rumah dan bebas dari orang tuanya. Kembali ke Blue Lock, Isagi meminta Hiyori untuk berlatih bersamanya. Dan Hiyori menjawab iya. Dalam hatinya berkata, aku masih ingin di sini karena ingin tetap hidup tenang. Tidak sama dengan yang lain yang memiliki alasan untuk bertarung. Bersambung ke bab selanjutnya, yaitu dua pasang. Oke teman-teman. Di chapter ini kita diperlihatkan perjalanan Hiyori menjadi pemain Blue Lock. Di sini terungkap tujuan dia di Blue Lock. Ingin kabur dari rumah, dia ingin jauh dari orang tuanya. Sejak kecil hidup Hiyori penuh dengan tekanan. Orang tuanya berekspektasi tinggi kepada Hiyori untuk menjadi seorang atlet terbaik di dunia. Orang tuanya terlalu menuntut Hiyori untuk menjadi yang terbaik. Ini membuat tekanan batin bagi Hiyori. Jadi itulah alasan dia masuk ke Blue Lock karena tidak ingin mendengar ocehan orang tuanya setiap hari menuntut dia. Sepertinya kali ini kita akan melihat perkembangan karakter dari Hiyori. Apakah dia akan mengubah tujuannya atau tidak? Dan tentunya di sini yang akan menjadi peran besar yaitu Isagi, karena sebelumnya banyak orang-orang yang telah bersamanya akan berkembang pesat. Contohnya Nagi, kemudian Baru, dan banyak lagi. Next chapter kita akan melihat perkembangan karakter dari Hiyori ini. Dan untuk Max melawan Ubers sepertinya
tinggal beberapa chapter lagi. Di sini kita masih diperlihatkan pelatihan mereka terutama perkembangan karakter dari sosok Hiyori si anak ajaib. Dan sampai ketemu lagi untuk review manga lainnya selanjutnya. Terima kasih untuk kali ini video ini, dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Terima kasih.